Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, mari kita buka dengan berta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita masuk di pasal yang baru, tetapi masih belum masuk bab kedua ya. Jadi fotokopian itu untuk berikutnya, mungkin 2 pertemuan lagi ya, tapi ini masih bahan yang lama, masih bagian yang lama, fotokopi yang lama. Faslun fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i. Pasal atau pembahasan ya, bagian ya pasal itu ya. Fi afatil ilmi, di dalam afatil ilmi, bencana ilmu, wa bayani alamati ulama'il akhirah, dan penjelasan alamat, tanda-tanda, alamat-alamat, indikator ya, ulama'il akhirati, ulama akhirat, wa ulama isu, dan ulama yang buruk ya, ulama akhirat dan ulama yang buruk. Dari bab ini kita juga nanti mengetahui bahwa ternyata ada ya, dikatakan afatil ilmi, bencana-bencana ilmu, dan juga ada yang namanya ulama akhirat dan ulama yang buruk. Jadi ini penjelasan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Ini ada hadis riwayat Tabarani ya, di dalam kitab Jami' Shaghir kalau di catatan kakinya ini. Jadi asadun nasi adaban, yang paling keras manusia nanti adabnya, jadi manusia yang akan mendapat adab paling keras gitu ya. Jadi bahasa Arab itu kadang susunannya dibalik ya. Yang paling di antara manusia itu keras adabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, yakni orang yang punya ilmu, lam yanfa'ahullahu, yang Allah itu tidak memberikan karena ilmu itu manfaat dengan ilmunya. Jadi Allah yang paling manfaat itu Allah dengan ilmunya. Tapi kenapa Allah menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat? Tentu karena yang berilmu itu sendiri yang tidak menetapi ya apa yang semestinya dimiliki oleh orang yang berilmu. Jadi di sini dikatakan alimun lam yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Jadi orang alim yang Allah tidak menjadikan ilmunya itu untuk bermanfaat bagi dia. Jadi ilmu itu hanya menambah pengetahuan ya, tetapi tidak berbuah. Jadi kalau ada kata hikmah atau kata mutiara itu, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon tidak berbuah. Saya dulu sudah pernah menyampaikan, orang berilmu sama tidak berilmu itu bisa jadi nasibnya sama rusaknya apabila yang berilmu tidak mengamalkan. Saya dulu contohkan orang yang diberi pengetahuan tentang tanda-tanda gunung akan meletus, tetapi tidak mau lari menghindari gitu ya. Ya entah karena itu iman yang dia miliki atau apa gitu ya. Dibandingkan sama orang yang tidak tahu ilmu gunung meletus itu, ketika gunung itu meletus, maka yang punya ilmu sama tidak punya ilmu itu sama nasibnya. Karena
abu vulkanik atau semburan lava atau apapun juga namanya, itu tidak akan pilih-pilih. Ini orang tahu ilmu tentang tanda-tanda gunung berapi lalu dihindarinya. Yang disembur itu orang-orang yang bodoh tidak pernah tahu itu enggak. Ya. Tapi sama-sama nasibnya. Orang yang tahu ilmu seperti saya pernah mencontohkan, kenapa anak kecil itu kalau nyebrang bisa santai ke Porong malah sambil gojek di tengah jalan, karena dia tidak tahu ilmu tentang apa, tentang cepatnya dan bahaya benturan kecelakaan, bahwa kendaraan yang mobil seperti itu bisa cepat gitu ya, sehingga dianggap masih jauh gitu ya. Dia nggak tahu, dan juga dia tidak tahu, tidak punya pengalaman bahwa benturan kendaraan kecelakaan itu bisa mengerikan. Dia nggak tahu ilmu itu, maka dia dengan santainya. Tapi kalau ada orang yang tahu ilmu itu tapi tetap santai gitu ya, sambil gojek, sambil main handphone ketika nyabrang misalnya, nasibnya juga akan sama. Tahu ilmu sama tidak tahu ilmu. Jadi ilmu itu yang membedakan itu memang buah dari ilmu itu. Al ilmu bila tamarin, al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan itu seperti pohon itu nggak ada buahnya. Jadi di sini dikatakan malah kenapa orang berilmu itu dianggap? Karena orang di sini kan dikatakan asad dunasi adab yaumil qiyamah. Orang yang adabnya paling keras itu adalah orang yang berilmu tetapi tidak memanfaatkan ilmunya. Jadi saya kira pemerintah itu akan rugi apabila ada orang-orang sekolah yang tidak mau berbuat seperti ilmunya. Karena apa? Sudah rugi mendidik, rugi mengajar, rugi mensubsidi, kok hasilnya orang-orang yang berilmu tapi tidak pernah mau berbuat sesuai ilmunya. Nah, maka dari itu Allah juga begitu. Manusia diberi akal, diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan fasilitas untuk bisa dapat ilmu, entah lewat televisi, entah lewat media apa, entah lewat datang sesungguhnya ke majelis ilmu. Tetapi kok tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, itu ya kalau mau kita ibaratkan seperti negara tadi, Allah itu ini Allah ini bocah kita naik IQ yang tinggi. Anak ini sudah kami anugerahkan IQ yang tinggi, tetapi kok dia itu tidak pernah memanfaatkan ilmunya. Itu kan yang memberi itu, jenengan kiamat bisa merasakan. Kalau anak itu sudah diberi semua fasilitas tetapi tidak bisa bermanfaat fasilitas untuk dirinya, itu akan lebih kita lebih menyesal, lebih membenci, lebih gedeng dalam bahasa Jawa daripada anak yang enggak memanfaatkan tapi enggak kita beri fasilitas. Kalau orang Jawa mengatakan Allah dene ya, Allah dene wis tak neyong ini kok jebule menyong. Jadi Allah wis ini sudah dikurang apa Allah memberikan ya. Tapi kenapa orang tidak memanfaatkan ilmunya? Karena orang itu akan berubah nasibnya, akan selamat atau sial itu karena diawali dari ilmu. Karena kita sendiri kan tidak tahu tentang mana yang baik dan yang buruk kalau bukan karena ilmu gitu ya. Jadi begitu ya, asal tunasi azab yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu wa bi ilmihi. Jadi karena itu ya kita semuanya mari kita memanfaatkan ilmu yang kita punya itu kita manfaatkan sehingga doa yang sering dibaca juga Allah manfaatnya bima Allah tanya ya Allah berikan manfaat untuk saya dengan apa yang engkau ajarkan ke saya. Jadi itu bedanya negara maju sama tidak ya karena negara maju itu ada ilmunya kemudian diamalkan. Punya pengetahuan diamalkan ya. Jadi maka hidup menjadi tertib gitu ya. Apa-apa juga menjadi baik karena ilmu itu diamalkan ya. Bukan hanya dibicarakan atau didiskusikan saja gitu. Jadi itu asad dan nasihat yang mana alimul layan lam yanfa'ullahu bi ilmi. Maka juga begini ada jadi kalau kita lihat ya di berbagai negara di dunia ini banyak kebiasaan-kebiasaan baik
walaupun itu bukan orang Islam. Misalnya gitu ya, misalnya ada pemimpin yang salah sedikit, kayak di Jepang, dia lalu mundur, malah ada yang terkadang bunuh diri, saking misalnya gitu ya. Kenapa begitu? Padahal itu kalau dilakukan orang biasa itu nggak apa-apa. Ya karena orang biasa kan nggak tahu, tidak sepandai dia. Kalau orang pandai kok sampai seperti itu, ya itu sangat memalukan masyarakat. Maka di hadapan Allah itu juga lebih keras siksanya karena sudah diberi. Maka akan ada orang yang gurau ya. Kenapa kok nggak ngaji? Nanti kalau ngaji nanti jadi tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah. Aku nek ngerti iki ngamalke dosa. Tapi apa dikira punya kesempatan nggak mencari ilmu lalu? Jadi dia punya kesempatan cari ilmu tapi nggak mau, itu nggak berdosa? Itu berdosa. Karena hidup kita itu begitu lahir saja itu sudah ada tanggung jawab. Maka di dalam Al-Quran itu kan dikatakan ya, telah kami tawarkan ya, amanat Islam ini kepada gunung-gunung dan mereka tidak mau menerimanya. Fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Tapi manusia itu sudah siap membawa amanah itu. Karena itu begitu kita lahir itu kita sudah mulai harus berjuang dalam hidup. Maka kalau kita hayati hikmahnya ya, kenapa bayi itu menangis ketika lahir, yaitu secara kesehatan bisa dibahas. Tetapi salah satu ustaz saya dulu pernah menyampaikan, karena bayi itu kalau di dalam rahim apa-apa itu tidak ada tantangan. Makan cukup ikut ibunya, bernafas ikut ibunya. Tetapi begitu lahir dia itu sudah mulai memegang amanah. Maka bayi itu lahir itu menangis. Ini analisa kesehatan bisa berbeda, tapi ini kita mengambil pelajaran. Hidup manusia itu diawali dengan nangis, ya. Karena begitu di dunia, bayi yang nggak bisa apa-apa itu harus belajar dia. Makan nanti harus belajar, bicara harus belajar, kemudian ya akhirnya belajar itu terus dilakukan dari secara non formal sampai formal. Mungkin sampai usia 24 tahun saja masih pada belajar. Ya rata-rata lulus kuliah itu 22 tahun misalnya. Tapi dari bayi sampai 22 tahun itu isinya belajar saja. Maka kalau hidupnya itu anggap saja nanti 50-an tahun, berarti separuh hidup itu untuk belajar. Malah ada yang belajarnya itu ditambah lagi S2, S3, jadi mungkin 26 sampai 30 tahun itu isinya belajar. Apa enggak rugi Pak kalau terlalu lama belajarnya? Nyatanya ya enggak itu. Dan nyatanya orang tetap belajar itu sampai terus ketika bisa. Itu yang formal. Yang tidak ya seperti kita semuanya ini harus selalu menambah ilmu kita. Dulu di awal kitab ini dikatakan, kalau ada orang yang 3 hari saja sudah nggak mendapat siraman ilmu dan rohani, itu sebenarnya hatinya itu mulai mati. Itu kan ditulis beliau begitu. Jadi kalau apalagi orang yang lama sekali nggak pernah menambah ilmu, nggak menambah seserpan gitu ya, tidak menambah ilmu dan peringatan. Yang untuk laki-laki dengan terpaksa karena wajib itu harus mendengarkan khutbah Jumat, tapi itu kan bisa ngantuk di Jumatan itu. Jadi satu-satunya seserpan hanya Jumatan dan itu pun ngantuk, sehingga berminggu-minggu itu nggak mendapat siraman rohani. Padahal menurut Imam Ghazali 3 hari saja orang nggak dapat peringatan dan siraman rohani itu nanti mati hatinya, apalagi itu berminggu-minggu. Maka hati yang mati itu saqawatul qalbi atau mautul qalbi. Jadi saqawatul qalbi itu membatunya hati atau matinya hati. Itu gimana? Hati itu menjadi tidak punya perasaan, tidak bisa menerima peringatan. Jadi kehilangan fungsinya. Salah tidak bisa merasakan bahwa itu salah. Karena hati yang diasah terus itu ketika kita salah itu langsung ada. Kalau mobil yang baik, kalau alat yang baik itu mesti punya auto detect, deteksi otomatis.
Seperti handphone kita. Handphone kita itu kalau ada masalah lalu memberitahu ada software error, ada apa gitu ya, baterai mau habis gitu ya. Itu yang bagus. Nek baterai mau habis kok nggak ada sinyal apa-apa, ngerti-ngerti keledak gitu ya. Handphone wis ra beres itu. Jadi mobil kok nggak ada indikator bahwa oli mau habis atau temperatur mau naik, mesti sudah ada yang nggak beres. Karena jarang diservis, jarang diturunkan. Hati manusia juga begitu. Jarang diservis, jarang diturunkan ya. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sama saja kamu nasihati atau tidak, mereka itu tidak mendengar. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu sudah bisu, tuli, buta, nggak bisa kembali lagi. Karena kalau orang kesasar itu kita keploki, kalau dia dengar bisa. Aku dikeploki kok. Klien tuh mergine, kita balik. Atau enten bahaya nih kok. Dia balik. Tapi kalau dikeploki nggak bisa, diwerui gitu ya. Mungkin di jalan itu ada orang yang sering memberi tanda-tanda ya. Sana jalan macet, sana jalan macet. Dan zaman bilang kayak seorang dua alat yang lengkap ya, terus kono yang operasi polisi gitu ya. Belok gitu ya. Jadi, tapi itu tanda-tanda nek meripat itu kita sudah nggak bisa melihat. Kemudian dikeploki nggak bisa gitu ya, atau apa saja nggak bisa, layar jiun. Bagaimana mungkin dia bisa mau balik? Nggak akan balik, nggak akan kembali. Dia terus dalam kesesatannya. Makanya kita lihat di koran-koran, di majalah itu orang berbuat jahat itu dikatakan berdarah dingin. Kok berani menyiksa, merampok, membunuh dan tidak merasa bersalah? Habis itu dijual hasil rampokannya dan kemudian untuk berfoya. Kok bisa orang begitu? Wong kucing saja habis nyuri gerai itu lalu ketakutan. Jenengan buka lawang itu langsung melari. Berarti kucing itu tahu bahwa saya mengambil tidak seperti biasanya. Anaknya yang untuk duit kok nangis korban nih. Bu aku untuk duit nangis korban. Mesti wedi anak itu jajan ramong gitu. Karena itu merasa tidak pada tempatnya. Jadi orang itu kesalahan itu mesti tahu. Nggak ada orang di dunia itu orang berbuat salah yang nggak tahu, itu nggak ada kalau hatinya lurus. Karena Allah itu telah menginstal, memasang dalam hati kita itu sebenarnya itu deteksi. Jadi kalau ada lagu Bimbo itu hati adalah cermin ya. Kalau nggak salah itu yang nulis lirik lagunya ini Pak Taufik Ismail ya, penyair Muslim itu. Jadi hati itu cermin. Jadi kalau kita ada sesuatu kita merasa, maka kita kan sering akurat kepenak ya, gitu ya. Petuan kaya, karena tanpa ditegur kita sudah merasa salah. Itu bagus, bagus. Kita ada kegundahan karena nggak baik, itu bagus. Karena itu ada tanda-tanda kita itu punya alat deteksi. Maka kalau kita lihat orang kok bisa ya hati itu begitu. Masa berani membunuh ibunya, membunuh bapaknya, orang tua membunuh anaknya. Kok bisa ya namanya begitu ya. Kita itu lihat orang nangis saja terkadang sudah kasihan kok, walaupun nggak tahu sebabnya nangis. Coba kita lihat cah cilik digendong ibunya nangis ngebret-ngebret dalam itu kita saja itu kayak nopo ya. Waktu kudulanan rakyat gitu ya. Atau apa itu kita itu kan ya ada bakul dolanan yang kurang perasaan, yang ngomong dolanannya saya diseroke. Padahal itu kan mergane wong tuane ra duwe duit. Mergane wong tuane ra duwe duit ya. Nek duwe duit langsung nyole tuku apa sak karepmu. Tuku limole gitu ya. Nek wong duwe duit, wong ra duwe duit anaknya diselamun-selamunke. Kok bakule saya pamer ngono ya itu ya perasaannya, perasaan penting ya. Mungkin baru butuh duit, tapi semua orang butuh duit. Gitu. Kalau ditanya itu semua orang itu butuh duit. Orang piatu sepuh yang sudah tidak pernah belanja saja tetap memerlukan duit.
nggak ada yang menolak gitu ya. Walaupun serawat bojol gitu. Serawat bojol karena dulu itu memang perkasa ya. Putus yang ratau moro terjadi jadi jaringan terus ya. Jadi maka ada kata-kata ya, ada hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah kamu itu memberi hadiah, niscaya kamu akan saling menyenangi. Jadi saling menyukai. Jadi memang dianjurkan gitu ya. Kembali ke tadi. Jadi asadun nasi adzaban yaumil qiyamah. Jadi bagi orang yang ilmunya tinggi maka kesalahan kecil itu sanksinya sangat besar. Saya pernah menceritakan Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya oleh Allah diingatkan dengan cara yang sangat menyedihkan, yakni dengan cara dia kemudian diuncalkan dari laut, dari kapal, diundi itu dia yang undian jatuh ke dia terus gitu ya. Agar diundi siapa yang harus dilemparkan, jatuh ke Nabi Yunus terus, akhirnya Nabi Yunus yang dilempar saja, kemudian ada ikan besar yang memakan Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus di dalam ikan itu bertasbih terus. Walau makana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih di dalam perut ikan, maka dia akan berada di situ ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai tak zaman gitu ya. Itu Nabi Yunus nggak akan bisa selamat. Tapi kalau bertanya Gusti Allah mau sih salah, itu seorang nabi jelek dakwah saja langsung dihukum. Ya karena itu semakin ilmunya tinggi, hukuman semakin keras. Maka di sini dikatakan orang yang paling kuat siksa keras siksanya adalah orang yang berilmu tapi enggak ngambil manfaat dari ilmu itu. Nabi Yunus dengan salah begitu langsung diberikan peringatan seperti itu karena beliau seorang nabi. Seorang nabi. Maka semestinya ya semakin tinggi ilmunya, kalau yang namanya guru berbuat jahat, hukumannya mesti lebih keras daripada murid. Pemimpin berbuat salah mestinya lebih keras dari rakyatnya. Itu seperti itu. Karena Allah sendiri juga begitu. Jadi, ya itu bukan ada ya. Anak saya di pondok itu memang begitu. Kalau pimpinan organisasi santri itu berbuat kesalahan, itu lebih keras sanksinya sama dibandingkan anak buah. Karena dia yang harusnya ngatur, kok malah tidak. Jadi ya itu itu hal yang sebenarnya mirip dengan ingin adanya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga ada sabda Rasul, man izdada ilman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa hudan. Barang siapa tambah ilmunya walam yazdad hudan, tapi tidak tambah petunjuknya bahwa dia makin baik, bahwa dia makin bermanfaat, bahwa hidupnya itu makin bermakna gitu ya. Lam yazdad minallahi illa hudan, maka tidak akan bertambah dari Allah itu kecuali semakin jauh. Jadi semakin jauh dari Allah nanti. Kalau tambah ilmunya dan tidak makin baik perilakunya, maka tidak akan tambah kecuali makin jauh. Makin jauh itu apa? Ada orang banyak ilmunya tapi hanya untuk mengkritik orang. Ada banyak ilmunya hanya untuk mendebat orang, tapi tidak untuk diamalkan. Ada punya ilmu tapi hanya untuk mentarik orang, tidak untuk diamalkan. Maka ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu menghadirkan banyak bencana. Karena kalau yang berbuat jahat orang bodoh itu mudah ya. Orang nyuri ayam, nyuri sapi ya mudah. Tapi orang yang punya ilmu tinggi berbuat jahat itu sulit melacaknya, dan kejahatannya pengaruhnya bisa besar. Bisa besar itu. Karena kalau orang-orang yang bodoh itu mudah ya. Jadi, maka kalau punya ilmu kemudian tidak makin banyak petunjuknya, tidak makin baik, tidak makin bermanfaat hidupnya, itu nanti akan terancam bahwa dia makin jauh dari Allah. Artinya ya itu akan semakin buruk akibatnya.
Nah, itu ternyata begitu ya. Maka kalau tadi di awal ada orang nggak mau mencari ilmu karena nanti kalau tahu ilmu lalu mengamalkan, tetapi tidak mau mencari itu juga berdosa karena perintah yang pertama kali, ayat yang pertama kan dalam surat Qalam ya, dalam surat Qalam itu Alhamdulillah Iqra, baca. Jadi itu ayat pertama kali turun itu bacalah. Bacalah itu ya mudahnya pelajarilah. Jadi kalau orang itu ikhra terhadap bintang, melahirkan ilmu bintang, perbintangan, astronomi yang menjadikan orang makin beriman. Oh ternyata yang namanya tata surya itu banyaknya seperti itu. Bumi ini kalau nanti dilihat dari jauh lebih kecil dari bintang-bintang itu, karena bumi ini kecil. Dan benda-benda lain, planet lain lebih besar. Nanti kalau disorot dari jauh, bumi ini seperti debu. Planet yang lain lebih besar lagi. Dan terus namanya ada gugusan bintang-bintang namanya galaksi. Dan terus kalau disorot makin jauh terus, benda-benda makin kecil. Dan nanti makin jauh terus, jadi semuanya seperti melayang di udara. Sampai hari ini Bapak Ibu, tidak ada ahli ilmu pengetahuan yang tahu batas pinggir jagat itu di mana. Belum ketahuan sampai sekarang. Jadi nggak bisa diukur ujung jagat satu dengan yang lain. Karena kalau ini bumi dikecilkan itu hanya nanti jadi debu yang seperti terbang itu. Terus disorot jauh terus, matahari makin kecil, semuanya jadi kecil dan semua seperti debu terbang. Pinggirnya mana? Wallahu a'lam. Sampai saat ini nggak ada ilmuwan yang tahu batas pinggirnya. Jadi karena itulah hampir setiap tahun, setiap berapa waktu ilmuwan mengatakan ditemukan bintang baru. Karena apa? Karena manusia makin bisa melihat yang lebih jauh, ternyata ada. Besok lebih jauh ada. Jadi batasan pinggir itu hanya karena kita nggak tahu. Seperti kita lihat ke atas ada awan. Ketika kecil dulu kita nganggap itulah langit, itu batasnya. Tapi setelah kita naik pesawat ternyata di atas awan itu. Lalu yang mana batasnya? Kalau pakai pesawat luar angkasa nembus lagi di atasnya dan terus nggak ada batasnya. Jadi itu wallahu a'lam, sampai saat ini manusia ilmuwan tidak ada yang tahu batas pinggirnya itu mana. Ya kita karena kita itu sehari-harinya pergi di sini, kita dengan mudah mengatakan oh batasnya pol sana, batas ini dan sebagainya. Tapi nanti semakin ilmu itu diungkap, tidak tahu batas pinggirnya. Jadi maka ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul iqra itu rata-rata kemudian pada iman kepada Allah. Karena nggak mungkin ciptaan seperti itu bisa terjadi dengan sendirinya. Orang yang iqra terhadap tubuhnya dalam ilmu kedokteran atau biologi lama-lama juga akan mengatakan bahwa tidak engkau ciptakan semua sia-sia. Kenapa? Tubuh kita itu semua serba otomatis. Itu yang buat gimana caranya. Yang buat gimana caranya. Jadi tubuh kita itu sebuah sistem yang sangat rumit. Bahkan saya pernah mendengar itu Bapak Ibu semuanya, mungkin saya pernah cerita, saya pernah mendengar ceramah dari ahli saraf neuroscience, ahli otak, ahli saraf. Dan dia menceritakan otak manusia ini sangat pintar. Kita itu kalau haus tahu minuman, tiba-tiba kita itu ngiler sendiri. Nggak ada yang memerintah. Jadi perut kita lapar langsung mengkode mulut kita. Jadi saraf itu sangat cepat bekerja. Katanya kalau itu harus diganti laptop, otak kita itu diganti laptop, itu diperkirakan sekitar 20.000 laptop dirangkai jadi satu. Itu kemungkinan baru bisa menyamai pintarnya pikiran kita. Loh itu saja perkiraan loh ya. 20.000 laptop itu dirangkai jadi satu, 2.000 atau 20.000, tapi saya ingat saya 20-an ribu dirangkai jadi satu. Itu ahli neuroscience yang mengajar di Amerika gitu ya. Itu dirangkai jadi satu baru seperti otak. Karena otak kita itu akan berkembang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah itu tidak paham, itu otak kita itu tidak akan rusak. Orang kan mengatakan
rasa mikir sing ogah-ogah ndak. Aku uteke. Nah, kita katanya gitu. Tapi otak kita itu kalau kita gunakan untuk mikir, otaknya itu akan berkembang menyesuaikan. Itu penelitiannya mereka loh ya. Itu akan berkembang. Dan sekarang manusia bisa dilihat kok. Orang itu kalau marah, gerakan saraf otaknya seperti apa? Cairan di otak itu geraknya apa? Kalau baru gembira, geraknya itu seperti apa? Sehingga sekarang baru mau diprogram untuk menggerakkan saraf ini, digerakkan seperti kalau gembira biar orangnya itu gembira. Jadi di remote dari jauh biar dia senang, gimana caranya gerakkan saraf otaknya seperti itu. Jadi orang baru mempelajari mau bisa menyetel orang itu ya. Jadi kok tahu temannya sedih, carikan alat yang bisa menggerakkan saraf sedemikian rupa, jadi hasilnya itu gembira. Nah itu ilmu, makanya dengan ikra itu kita akan mengetahui banyak hal. Oke, saya lanjutkan ya. Wa'lam anal alima bil khawdi fil ilmi khurima salamatu. Ini menurut dugaan saya ada kalimat yang hilang ya di sini karena artinya jadi aneh. Fa immal halaku wa imma sa'adatun abadiyah. Tapi maksudnya insyaallah begini. Dan ketahuilah bahwa al-alima, bahwa orang yang berilmu bil khawdi fil ilmi, dengan menyelam dalam ilmu ya. Jadi menyelami ilmu, maka dia itu hasilnya akan dua. Fa'imal halak bisa jadi kebinasaan, wa imma sa'adatul abadiyatu. Bisa jadi juga as-sa'adah, kebahagiaan abadiyah. Abadiyah ya abadi. Itu bahasa Arab ya. Abadan, abadi. Nah, jadi itu. Jadi orang yang menekuni ilmu, menyelami ilmu itu bisa hasilnya itu kerusakan, bisa itu kebahagiaan. Kalau hasilnya kerusakan tadi sudah kita contohkan bahwa orang yang bisa melanggar hukum dengan rapi karena tahu hukum, karena tahu aturan. Jadi cara melanggarnya itu bisa. Ahli fikih itu kalau tidak disertai keimanan bisa melanggar fikih dengan enteng, melanggar fikih dengan enteng gitu ya. Jadi karena apa? Karena bisa. Misalnya saya pernah menceritakan gitu ya, menceritakan orang yang talak bain itu loh, yang setelah talak 3 kali kan nggak boleh dinikahi lagi loh. Saya pernah cerita. Nah itu kemudian membuat cara begitu, atau gitu ya, atau kalau orang menghindari riba, itu terkadang begini. Jadi kalau saya hutang duit dan saya harus mengembalikan tambahan tanpa sebab, itu kan namanya riba. Tetapi kalau kita kemudian jual beli, itu namanya bukan riba, tapi laba jual beli. Sehingga ini umpamanya saya dengan Pak Triyono ini ya, saya mau pinjam duit dari Pak Triyono 5 juta. Tapi kalau saya pinjam 5 juta kemudian kembalikan 5.500.000, itu jadi riba. Kemudian sini Pak Triyono, biar tidak jadi riba begini, jenengan kalau kira-kira 5 juta itu apa? Ya mungkin sepeda motor second ya. Saya beli sepeda motor second milik Pak Triyono. Harganya 5,5 juta. Tapi saya cicil 1 tahun ya Pak Triyono. Jadi ya, lanjut motor ini saya jual ke Pak Triyono lagi. Pak Triyono, ini saya jual jenengan ya. Motor ini saya jual jenengan lagi, berapa harganya? 5 juta. Cash ya. Jadi saya menerima duit dari Pak Triyono 5 juta cash. Saya nanti harus ngangsur 1 tahun, tapi 5.500.000. Motornya geser enggak? Enggak, tetap di Pak Triyono, tunggangi bendino. Karena itu hanya alat saja untuk jual beli. Nah, jadi kan dulu di pasar-pasar kata ini diceritakan oleh salah satu sedulur itu ya. Itu di pasar itu ada orang yang rentenir itu dengan cara begitu.
Jenengan ajeng butuh pinten? Butuh 300.000. Nek butuh 350 nggih jenengan tumbas radio mawon nggih. Tumbas radio 300.000. Nggih. Jenengan tumbas radio 350.000. Diangsur 10 sasi nggih kalih kula. Radione teng omah kula. Njur radio niku panjenengan tumbas jenengan dol malih kalih kula pinten 300.000. Cash. Dadi kula ngene 300.000. Nanti dia akan ngangsur 350.000 itu selama 10 bulan. Itu jual beli, barangnya tidak bergeser. Tapi itu alat untuk biar itu tidak dikatakan bunga. Nah itu begitu ya. Itu mungkin ada sing nyandak buatan apa-apa. Ring intine niku contone ngoten niku. Contone ngoten niku nggih. Dadi umpamane ngeten. Contohnya nggih enten malih nggih dadi umpamane zakat lah, zakat. Zakat niku akan terkena zakat mal niku nek wis setahun haulnya. Anggap setahun kurang 3 dina didol Mas niku. Didol aja didol wong liya dhisik lho, sesuk tak tuku meneh lho 5 dina kas. Kurang setahun didol, guys. Kan setahun kurang 3 dina ora wajib zakat, wong zakatnya haule 1 tahun kok. Jur mangke 5 dina kas tak tukune ya. Entuk mboten adol ning rasa digeser ati tukune entuk. Namanya baiul wa'ad. Baiul wa'ad niku ya iki tak dol kowe ning sesuk aja didol wong liya ya nek aku ndite tak tukune. Niku saged. Saged dan niku sah mawon, sah mawon. Dadi mungkin awake dhewe niku duwe pit sing kerjaman awake dhewe ngerposo dienggo terus dadi pit kenangan to. Ning gandeng randir dipit niku arep didol. Nek tak dol kowe. Nek anu ya aja didol wong liya, sok tak tuku nek aku didit. Nek aku ora iso nebus, ora aku ora iso nuku ya wis ora apa-apa. Niku jenenge baiul wa'ad. Ora apa-apa dalam Islam boleh. Ning nek niku untuk menyiasati zakat. Ben ora genep haule 1 tahun, njur didol dhisik emas sing di 100 gram niku ya. Po didol 2 gram atau 3 gram mawon. Nisabnya kan ada yang mengatakan 83 gram, ada yang 86 gram. Nisab jumlahnya begitu ya. Anggaplah saja 83 gram. Sing 3 gram itu didol wis ora ning nisab meneh gitu. Jadi anggar mas tahun dol 3 gram kan syaratnya harus 83 atau 86 gram dan itu 1 tahun. Nah, ajeng aman nggih 83 itulah jadi enggak usah terlalu banyak 83 gram. 1 tahun, nah itu kena zakat sebagai zakat harta simpanan. Jadi, nek anggar arep ketok setahun didol, arep ketok setahun didol napa dina ini ora wajib zakat terus niku. Niku ahli fikih iso gawe cara-cara ngoten niku. Sama seperti ahli hukum iso memberi nasihat ben orang tadi enggak kena pasal. Jadi makanya ilmu itu bisa membahayakan. Ilmu itu bisa membahayakan. Karena apa? Karena orang yang tahu ilmu bisa menyiasati. Atau kalau berbuat jahat itu lebih membahayakan. Nek menggocah niku do balang-balangan waktu mau pelintang-pelintangan, niku sing mati mung sithik. Nek umpamane Rusia sama Amerika atau negara-negara yang punya nuklir itu meluncurkan 1 nuklir, ribuan orang niku mati. Rasa nuklir bom atom Hiroshima mamon ratusan ribu orang meninggal seketika kok. Niku nek orang berilmu itu membahayakan. Nek umpamane mboten sae. Sing ora berilmu wae gawe balang-balangan waktu kok linteng-lintengan niku. Mati wis biasa kok nek artinya lara setidaknya nek yang pintar itu membahayakan. Kalau korupsi besar-besar yang pintar itu ya cuma besar-besar dan sulit diberantas. Bahayanya ilmu bisa menjadikan halak kehancuran. Wa masalah dan ilmu juga bisa melahirkan as-sa'adatul abadiyatu, yakni kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Contohnya gimana ilmu kok bisa menjadikan kebahagiaan abadi? Kita itu umpamanya kita itu punya ilmu, kita itu tahu, kita itu bersama-sama membahas ilmu-ilmu agama gitu ya.
kita itu bisa menjadi bahagia walaupun kita itu kondisi itu nggak berubah. Saya sudah pernah menyampaikan. Jadi kalau kita tahu bahwa yang halal itu walaupun sedikit akan menenteramkan dan insya Allah itu akan memberikan keberkahan, kita itu tiba-tiba ayem dengan yang hanya apa adanya itu. Kehidupan yang halal yang berkah itu rasanya ayem. Karena apa? Kita tahu. Jadi dengan kemudian kita juga tahu caranya itu memohon kepada Allah. Kita juga tahu caranya mencari kebahagiaan yang dituntunkan oleh Allah. Maka hidup kita itu akan lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Dan itu betul. Orang tidak berilmu itu ada masalah sedikit saja dia itu sudah mumet, ngerti caranya. Tapi bagi yang berilmu kita kan tahu dalam hidup itu, dalam Islam itu ada yang namanya istikharah. Minta petunjuk Allah mana yang terbaik, ya Allah akan memberi petunjuk. Karena itu ada orang yang kalau punya masalah langsung stres dan mohon maaf ya kemudian bunuh diri. Tetapi ada orang yang punya masalah besar dan dia seperti tidak punya masalah. Maka kalau kita lihat, apa iya orang hidup gak punya masalah? Semua orang punya masalah. Cuman orang itu bisa mencerna masalahnya sendiri atau tidak. Maka kalau orang itu dikaruniai ilmu, dikaruniai bimbingan oleh Allah, masalah itu dicerna sendiri. Apa para nabi itu gak punya masalah? Nabi itu harus memikirkan umatnya yang sekian banyak. Wong yang urip do mikir dewe-dewe iso do stres kok. Kita itu mengukurkan masyarakat, anaknya wong liya pikir ke anaknya dan sebagainya, masyarakat yang bukan keluarga kita yang melu kita pikir ke. Kok wong kaya lah stres-stres padahal mikir ke warna. Aku dewe mikir ke aku dewe kerep umpet kok. Ya itu karena nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya kita itu nggak akan begitu. Makanya para sahabat itu bisa tertawa walaupun kayaknya orang kudune wis nangis gitu ya. Kudune wis nangis kok itu bisa ketawa gitu ya. Itu karena apa? Karena tadi ya dengan mengetahui ilmu itu kita akan tahu menyelesaikan masalah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti saya sampaikan gitu ya, bahwa orang itu bahagia itu tidak mesti karena harta dan uang gitu ya. Harta dan uang. Tetapi terkadang kita itu dengan ilmu kita meningkat itu kita jebule seperti itu ya. Jebule yang saya pikirkan itu cuma masalah kecil ya. Maka Allah mengatakan la tandur ila man huwa fawqakum walakin undur ila man huwa asfala minkum. Dalam hal dunia jangan kamu melihat yang di atas. Nanti isinya itu hidup kita akan gerangsang terus. Gerangsang terus. Apapun juga enggak cukup. Apapun juga enggak cukup. Dulu ketika kita itu awal jadi pegawai begitu, ketika kita itu sudah lama konotasinya gajinya banyak, atau yang dulu merintis kehidupan usahanya sedikit sekarang banyak, itu ya dulu nyatanya cukup dan sekarang terkadang bisa jadi merasa kurang. Itu karena apa? Karena tadi undur ilaman wasal, melihat yang di bawahnya. Lihat yang di bawahnya, jangan melihat yang di atasnya. Kalau melihat di atasnya kita nggak akan pernah ada orang yang puas dengan apa yang dilihatnya, karena kita itu akan selalu kurang ya, akan selalu kurang. Tapi kalau kita lihat yang di bawah kita nanti akan bersyukur ya. Ini dalam ilmu dan dalam kebaikan dan dalam amal tidak berlaku ya. Karena Rasul mengatakan la hasada illa fitnaini, tidak boleh hasud, dengki, iri kecuali dalam dua hal. Yakni apa? Orang yang diberi harta dan bersedekah, dan orang yang diberi ilmu mengamalkan, mengajarkan. Itu kita semuanya dipersilahkan kalau mau iri. Mau iri, dia hafal berapa surat, saya hanya sekian. Aku jan meri tenan rokae boleh. Kau jan nek ngamal kok pedele ra jaman, aku jan meri tenan. Artak saingi.
meneng-meneng tak saingi. Monggo nek dalam hal itu mau nyanyi gitu ya. Jadi tetapi sebagaimana anak kecil nek dikon malah ramangkat, nek dipenging malah mangkat. Hal-hal yang enggak boleh itu pada dilakoni, ning sing diperintahke malah rada gelem. Ayo belajar, enggak ada belajar. Ojo dolan wae malah dolan gitu ya. Kita saja kelakuannya seperti itu juga. Jadi dalam hal-hal tertentu itu seperti itu. Maka kembali ke tadi, mari dengan bertambahnya ilmu itu kita juga bertambah untuk mengamalkan agar kita tidak makin jauh kepada Allah. Tadi kita ceritakan ya. Jadi bisa melahirkan kebinasaan. Maka Imam Ghazali itu kenapa menyusun kitab-kitab seperti Ihya dan sebagainya itu karena ketika itu banyak orang tahu ilmu fikih tetapi keimanan akhlak itu kurang, sehingga ilmu itu kan diutak-atik sendiri. Seperti tadi kita contohkan, biar enggak dikatakan riba begini, biar enggak bayar zakat begini, itu ya bisa. Maka Imam Ghazali, wah bahaya kalau fikih ini enggak ditemani tasawuf. Maka fikih ini harus ditemani tasawuf. Tasawuf itu menika ingkang bahas babagan manah lan bagian akhlak. Kalau orang itu hanya mengetahui aturan hukum, fikihlah aturan hukum. Sebagaimana di negara ini juga. Kalau orang tahu hukum tapi nggak tahu moral itu bahaya. Karena diutak-atik apa itu nanti. Piye caranya biar tadi saya katakan tidak kena pasal. Piye caranya di sini biar tidak kena larangan. Itu berbagai cara itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu di dalam wudu, di dalam sholat, dalam ibadah apa saja, dalam ibadah apa saja. Jadi seperti ada orang yang puasa, itu ya sedikit banyak itu ngakali. Mestinya orang puasa itu kan ya untuk merasakan ya bahwa kita itu susah, kita itu menderita, tapi itu kan akan menjadikan hati kita itu tumbuh, hati kita itu baik. Tapi ada orang yang puasa itu kan dibalik kehidupannya. Jadi malam nggak tidur gitu ya, nanti sahur, habis sahur nanti subuh, lalu tidur terus sampai menjelang zuhur. Itu jan posone enteng, karena kita nggak merasakan susahnya di siang hari. Oh baru kemudian tidur lagi gitu ya. Kok tangi-tangi takjilan, memang enteng kosone. Tapi kan bukan tujuan puasa begitu. Tujuan puasa itu bahwa biar kita itu seperti biasa, tapi kita juga merasakan seperti itu. Jadi artinya banyak hal-hal yang itu akan bisa menjadi apa ya, ilmu fikih itu kemudian kita utak-atik sedemikian rupa gitu ya, sedemikian rupa sehingga itu enteng ning lakoni ning wis ora melanggar aturan. Maka Imam Ghazali ini bahaya. Maka Imam Ghazali itu ada menulis beberapa kitab terkait itu. Jadi Imam Ghazali itu memadukan antara fikih sama akhlak dan tasawuf ya, biar orang itu tidak semata-mata mengakal-akali fikih. Jadi ada pengantikan ini salah satu imam madzhab gitu ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Jadi kalau dia itu menekuni fikih tapi tidak ditemani tasawuf, maka dia itu bisa zindik. Zindik itu sesat. Karena perbuatannya ngakal-ngakali. Ngakal-ngakali. Tapi kalau tasawuf, maaf saya salah. Faman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa orang itu mempelajari fikih, mempelajari hukum-hukumnya, tapi tidak ditemani dengan akhlak atau tasawuf, maka dia akan fasik. Fasik, karena ilmu itu diakal-akali. Tapi kalau dia itu faman tasawwafa, mempelajari tasawuf, tapi tidak dilengkapi dengan fikih aturannya, dia bisa tersesat. Karena tasawuf itu hanya urusan hati. Urusan hati. Kemudian aturan-aturan itu sedikit diabaikan ya. Jadi sehingga itu akan menjadi zindik. Tapi kembali tadi, maksudnya bahwa
gimana caranya ilmu kok bisa menjadikan halal atau kerusakan kebinasaan? Ya seperti yang kita contohkan tadi. Dan bagaimana ilmu yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Ya seperti tadi kita sampaikan, sehingga kita itu dengan berilmu itu hidup kita itu akan menjadi lebih jelas arahnya gimana, hati kita itu lebih tentram, lebih tenang. Nah itu yang kita hendaki itu seperti itu. Maka ilmu itu cahaya dan hidup kita itu akan menjadi lebih mudah, lebih tenang, gitu ya, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini sudah habis waktunya. Nah, tinggal 1 menit. Ada khilaf, mohon maaf. Besok kita lanjutkan pada jenis-jenis orang dalam hubungan dengan ilmu. Itu yang ada 4 hal, dan itu yang sudah sering diucapkan orang di kultur-kultur, ternyata nanti letaknya di sini ya, di kita ini. Demikian, ada kurang mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.